Shalom untuk kita semua, kami dari kelompok 4, Horia Sibani. Atas nama Mega Manalu, Meju Pitalase, Lamhot Sihombing, Rafika Saragi, Sandra Sihombing, dan juga Hartamuti Pasaribu. Adapun film yang akan kami review adalah Victoria dan Abdul. Untuk itu, untuk saudara Lamhot, kami persilakan untuk membacakan hasil dari review film Victoria dan Abdul. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan realitivitas budaya Victor dan Abdul, yang dimana terlihat pada scan ini Ratu memakai pakaian kerajaan khas bangsawan Inggris dan Abdul memakai pakaian tradisional India yang menjadi ciri khas budaya India. Terima kasih. Saya akan dilanjutkan lagi dengan saudara saya Hartamuti. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkannya. Bahasa yang mencerminkan budaya. Pada menit 32:42, Main Ranihun, saya adalah ratu. Itu adalah bahasa Urdu di India versi Muslim. Dalam menit ini, sang ratu ingin diajarkan bahasa India oleh Abdul. Akan tetapi Abdul menolak mengajarinya bahasa India dengan alasan bahasa India atau bahasa Hindi adalah bahasa yang paling rendah di India. Bahasa Hindi hanya dituturkan oleh orang-orang dengan kasta rendahan. Kemudian Abdul menyarankan agar ratu belajar bahasa Urdu karena menurut Abdul bahasa Urdu adalah bahasa untuk kasta bangsawan dan juga bahasa yang memiliki nilai puitis dan syair yang tinggi. Pada menit 23:59, teman Abdul berbicara menggunakan bahasa daerah mereka. Akibat kesalahannya pada Abdul yang tidak mau pulang ke India, yaitu Tumane Kia Kia Hai, yang artinya apa yang telah kamu lakukan. Ia mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa pergi dari istana. Dia merasa bahwa dia dan Abdul dimanfaatkan oleh mereka. Dalam hal ini mereka menggunakan bahasa mereka, yaitu bahasa India, ketika mereka ingin mengatakan sesuatu yang tidak perlu orang istana tahu. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kami. Interaksi awal perbedaan budaya pada detik yang ke-20, di mana scan tersebut memperlihatkan Ratu Victoria, seorang perempuan yang sedang memimpin suatu negeri, dan di sampingnya berdiri seorang pelayan dari Hindia. Tentu saja pelayan tersebut adalah Abdul yang sedang melakukan kunjungan ke Inggris atas nama pemerintah Inggris ke India. Di sini Abdul mulai melakukan interaksi secara intens dengan Ratu. Apabila pada adegan-adegan sebelumnya menunjukkan interaksi non-verbal seperti tatapan mata dan aksi cium kaki oleh Abdul. Akan tetapi pada adegan ini Abdul dan Victoria lebih banyak berinteraksi, terutama interaksi mereka pada posisi di mana kedua belah pihak memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Pada jam 1:51:10, Ratu Victoria sendiri hadir dan menyaksikan seluruh pemakaman Bucks atau sahabat dari Abdul dari India. Walaupun sebenarnya Abdul adalah orang luar istana dan dianggap sebagai orang dengan status sosial rendahan, namun hal tersebut tidak menyuratkan simpati Ratu untuk menemani Abdul ketika dalam kesedihan ditinggalkan oleh temannya. Walaupun Abdul berasal dari kelompok agama minoritas dan bahkan dimusuhi oleh kalangan istana, namun ia tetap menjadi identitasnya sebagai seorang muslim dan mengangkat tangannya untuk berdoa di makam Bucks. Baik, sekian dari saya. Poin yang selanjutnya akan dibacakan teman saya Sandra Sihombing. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada durasi 1 jam 41 menit 21 detik, Raja pengganti Ratu tidak ingin meninggalkan jejak sedikit pun tentang keberadaan atau kebendaan tentang Abdul di Inggris. Maka dari itu, dia memerintahkan untuk membakar semua surat-surat dan juga foto-foto yang berkaitan dengan mereka berdua. Di dalam budaya India, tentu hal ini merupakan suatu tindakan yang tidak pantas, apalagi diperlakukan kepada tamu. Walaupun India pada saat itu merupakan wilayah jajahan dari Inggris dan Abdul dianggap sebagai orang di bawah pemerintah Inggris, namun secara manusiawi hal itu juga dianggap sebagai hal yang tidak wajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Mega Manalu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pada poin keempat, yaitu kejutan budaya atau kultur shock yang terdapat dalam film Victoria dan Abdul. Pada menit 56:05, makarya utamanya adalah tahta merak
Dalam video ini terdapat tahta merak, di mana tahta merak ini adalah tiruan yang sama seperti yang ada di Agra. Agra adalah salah satu kota yang terdapat dalam negara India. Tahta merak juga dikenal dengan nama Takh-e-Tahfuz, diciptakan untuk Kaisar Mughal Shah Jahan pada abad ke-17 dan diambil dari Delhi oleh Nadir Shah dari Persia pada saat penyerbuan atas Kekaisaran Mughal pada tahun 1739. Tahta ini adalah kursi duduk resmi bagi seorang penguasa atau kerajaan untuk menjalankan fungsi seremonial bagi negaranya. Untuk itu akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Lam Hot Siombing, untuk membacakan di poin yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan. Tentunya Kohinoor sekarang. Aku benar-benar merasa seperti permaisur India. Kohinoor, berlian India terbesar, termahal, terkenal di bumi, dan berasal dari India. Kohinoor dijuluki sebagai Mountain of Light. Berlian ini menjadi rebutan para penguasa banyak negara karena nilai yang sangat mahal dan satu di dunia. Terima kasih, akan dilanjutkan dengan teman saya, Meju Pitaloka. Terima kasih. Pada menit ke-44 lewat 6 detik, setiap kaisar di India memiliki ruang dubar yang sangat megah, yang di dalamnya dipenuhi dengan benda-benda terbaik untuk mengenang seseorang berbeda dengan negara Inggris yang tidak mempunyai ruangan seperti dubar. Ruang dubar merupakan ruangan megah dan tempat raja-raja India dan para penguasa mengadakan pertemuan. Pada menit kedua lewat 38 detik, menyerahkan mohur atau koin seremonial hadiah kekaisaran India kepada permaisuri India atau Ratu Victoria. Mohur merupakan koin emas atau lambang kerajaan dari India. Hal yang paling signifikan yang membuat mereka berharga adalah karena dicetak dalam emas. Koin-koin ini juga memiliki produksi yang sangat sedikit dan sebagian besar koin mohur ini dicairkan untuk logam mulianya. Sekian dari saya kembalikan kepada Mas Rano. Baik, sampai di sini hasil dari review kami mengenai film Victoria dan Abdul. Apabila kami mempunyai banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.